Sahabat, pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh hambatan? Kadang pikiran gak tenang, perasaan campur aduk, akhirnya perilaku kita pun ikut berantakan. Coba kita renungkan, hidup itu sebenarnya tentang bagaimana kita mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dari situlah hasil yang kita alami terbentuk. Kalau kita ingin hidup lebih tenang dan hasil yang lebih baik, mulailah dengan menata batin. Karena dari dalamlah segalanya bermula. Untuk mengendalikan pikiran, mulailah mengenali dan memahami sifat pikiran negatif. Pertama, pikiran negatif bersifat otomatis yang muncul begitu saja tanpa kita undang. Kedua, pikiran negatif pasti terdistorsi, artinya seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, pikiran negatif menghalangi kita untuk mencapai tujuan karena membuat kita ragu dan membatasi diri sendiri. Keempat, pikiran negatif sering terlihat masuk akal. Padahal sebenarnya hanya logika yang menipu pikiran kita. Ingat, pikiran negatif itu wajar muncul, namun jangan biarkan ia menguasai tindakan dan keputusan kita. Hidup kita akan lebih ringan jika kita mampu mengelola pikiran kita sendiri. Kemudian, pahamilah peta kendali. Memahami peta kendali adalah salah satu kunci untuk menata batin kita. Mengapa ini penting? Karena tidak semua hal dalam hidup ini berada dalam kendali kita. Dalam kendali ada kebebasan memilih pikiran positif yang akan membentuk perasaan lalu memandu tindakan kita. Namun, di luar kendali kita ada banyak hal. Cuaca, sikap orang lain, masa lalu, masa depan, umur, kesehatan, dan banyak lagi. Berdamailah untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Berani mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Bijaksana membedakan di antara keduanya. Masalah adalah guru kehidupan yang dapat mendidik jiwa, menyucikan diri dari dosa, dan menjadikan bahagia paripurna. Lalu, bagaimana menghadapinya? Ada 3 sikap penting yang disebut the inner game of calm living. Pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kedua, fokus pada solusi, bukan hanya pada masalah. Ketiga, nikmati prosesnya karena di sanalah jiwa kita ditempa. Fokus pada pengembangan kesadaran diri untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan melalui proses refleksi dan eksplorasi. Pernahkah kita merasa lelah hanya karena terlalu peduli dengan apa kata orang? Sesungguhnya, penderitaan terbesar manusia adalah ketika terlalu sibuk memikirkan penilaian orang. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya orang melupakanmu setelah kematianmu, kau tidak akan pernah lagi mencari keridhoan seorang pun selain keridhoan Allah. Kapanpun kamu merasa kecil, ingatlah kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Kamu tidak harus menjadi orang lain, kamu sudah cukup sebagaimana adanya dirimu. Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang ada di hatimu. Katakan pada dirimu sendiri, aku cukup, aku berharga, aku bangga pada diriku yang terus berjuang.
Lalu, bagaimana caranya menjalani hidup produktif tapi tanpa stres yang berlebih? Seringkali kita punya mindset yang salah tentang produktivitas. Merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa. Kedua, menjadikan orang lain sebagai standar produktif. Dan ketiga, kita memang produktif, tapi kenapa masih terasa hampa? Produktivitas yang sejati adalah yang bermakna. Bermakna artinya membawa kebahagiaan dan pencapaian. Dan produktivitas juga harus bermanfaat. Bermanfaat artinya memberi dampak, meninggalkan jejak, dan warisan kebaikan. Bagaimana cara memenangkan inner game ini? Gunakanlah metode sajdah. Sadar, jeda, pilih. Sadar, kenali, akui, izinkan, dan peluk perasaan yang muncul. Kemudian ambil jeda. Tidak reaktif untuk merespon, tapi memberi jeda proaktif agar respon kita lebih bijaksana. Kemudian pilih pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang terbaik untuk diri kita. Ketika kesedihan datang, hati kita sering terasa lemah. Tekad kebaikan menjadi redup dan semangat berbuat baik perlahan hilang. Maka mengakulah, mengakui nikmat yang sudah Allah beri dan mengakui dosa yang pernah kita lakukan. Mengadukan hati yang terluka, jiwa yang hampa, dan pikiran yang bimbang hanya kepada Allah. Kemudian sibukkan diri dengan amal, sebab semakin kita bergerak dalam kebaikan, semakin ringan kesedihan yang kita rasakan. Jadi, jangan biarkan kesedihan menahan langkahmu. Cintai takdirmu, serahkan hatimu pada Allah, dan percayalah setelah kesedihan pasti datang ketenangan. Setiap orang pasti pernah merasakan marah. Marah adalah emosi yang sangat manusiawi. Namun, apakah kita menyadari bahwa marah bisa jadi sumber kehancuran atau justru sumber kebaikan? Marah yang dikelola, ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat, bukan dimatikan, bukan dilampiaskan. Mengenali, mengolah, dan mengekspresikan marah dengan cara yang tepat, tanpa melukai diri, tanpa menyakiti orang lain. Sahabatku, marah memang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dengan sadar, jeda, dan memilih respon terbaik, marah bukan lagi musuh, tapi guru yang mendewasakan jiwa. Berhentilah untuk terlalu khawatir. Ingatlah satu hal penting, apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah salah alamat. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka percayakanlah penuh dan berserah dirilah kepada Allah. Jika itu hadir dalam hati, maka hidup menjadi lebih ringan, jiwa menjadi lebih tenang, dan kekhawatiran pun akan perlahan hilang. Pada akhirnya, perjalanan inner game ini bukanlah tentang menghapus semua masalah, kekhawatiran, atau emosi negatif dalam hidup kita, melainkan tentang belajar berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan kehidupan yang terus berjalan. Kita
telah memahami bagaimana pikiran negatif bekerja, membedakan apa yang ada dalam kendali dan di luar kendali, seni menghadapi masalah, hingga seni produktif dalam ketenangan. Kita juga telah mempelajari cara memenangkan inner game dengan metode sajdah, mengendalikan marah, dan rahasia berhenti dari rasa khawatir. Semua itu adalah bekal agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih penuh harapan. Ingatlah selalu, kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam jiwa yang mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan.